Shalom, selamat pagi semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi di dalam kasih Kristus dan bertemu kembali dalam waktu dan tempat yang berbeda, tapi kasih setia Tuhan tetap sama buat kita semua dan terus berlaku atas kita. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita satukan hati kita dalam doa. Satu hal yang menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk terus berada dalam hadirat-Mu. Satu kerinduan kami Yesus, Engkau tinggal dalam hidup kami dan kami tinggal di dalam. Itu yang menjadi kekuatan dan pengharapan setiap kami saat ini Tuhan. Bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami, bangga memiliki Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu-waktu yang Tuhan percayakan atas hidup kami. Sampai hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh beribadah meskipun dengan segala keterbatasan, tapi yang kami percaya, satu hal ketika Engkau hadir tengah-tengah kami, ada kuasa yang tak terbatas yang sedang terjadi atas kami. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang menolong kami, untuk kami mengalami Engkau secara pribadi. Kami terima berkat-Mu, kami terima anugerah-Mu saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku.
Engkau yang mengasihi kami. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa yang baik, Bapa yang setia, kami bangga mempunyai Engkau, di mana Engkau telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini kami untuk beribadah bersama-sama. Itu suatu bukti bahwa begitu besar anugerah-Mu untuk kami jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu, tiba saatnya kami akan menerima sebagian dari firman-Mu. Biar Engkau siapkan hati kami semuanya, Roh Kudus yang memberi penerangan setiap firman yang kami dengar. Dan kami tahu bahwa firman-Mu merupakan kekuatan, firman-Mu merupakan harapan satu-satunya bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar setiap firman yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu merupakan Tuhan firman untuk jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan firman-Nya akan disampaikan oleh Bapak Pendeta John Patikawa. Waktu dan mimbar saya serahkan. Selamat pagi jemaat GSJPDI yang diberkati Tuhan. Senang saya bisa menjumpai kembali saudara di pagi ini. Terima kasih buat waktu yang diberikan dari Bapak Gembala dan seluruh tim kepemimpinan yang ada di gereja. Tapi sebelum saya berbagi dengan saudara, izinkan saya berdoa bagi kita semua. Tuhan, kami bersyukur buat waktu ini untuk pertemuan yang indah ini Tuhan. Biar pagi ini kebenaran firman-Mu ini benar-benar datang dan menjadi makanan rohani kami, menguatkan kami, memulihkan hidup kami Tuhan. Dan aku menyerahkan waktu ini Tuhan, biar setiap kebenaran yang ditaburkan ini benar-benar jatuh di tanah yang subur dan itu bertumbuh dan berbuah dalam seluruh kehidupan kami. Aku percaya firman-Mu berkuasa, aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidup kami, aku percaya firman ini adalah Engkau sendiri berbicara bagi kami Tuhan, kami siap untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Amin saudara. Shalom, salam damai sejahtera bagi saudara semua. Saya berharap saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Sekalipun kalau ada saudara yang mungkin sedang isolasi baik di rumah maupun di rumah sakit, kita tetap percaya bahwa Roh Kudus yang ada dalam saudara sanggup melakukan kesembuhan yang sempurna bagi tubuh saudara dan saudara bisa kembali beraktivitas. Dan bagi saudara juga yang mungkin kena dampak dari pandemi ini, kita tetap yakin bahwa Gembala kita yang baik, Bapa kita yang baik, Dia berjanji Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Haleluya saudara. Nah, pagi ini saya akan berbagi kepada saudara tentang
salah satu penyebabnya putus hubungan. Saudara, hubungan itu paling penting. Saya bisa ada untuk berbagi dengan saudara karena kami punya hubungan. Saya dengan Bapak Gembala, kita punya hubungan yang baik. Karena itu di saat-saat ini selain saudara perlu menjaga kesehatan, tapi saudara pun perlu menjaga hubungan, baik hubungan dengan Tuhan maupun hubungan dengan sesama. Nah, karena itu pagi ini kita mau belajar salah satu penyebab putusnya hubungan, yaitu karena kesombongan. Saudara, kesombongan ini adalah masalah yang paling serius yang harus saudara dan saya atasi, sebab kesombongan itu menghancurkan hubungan. Nah, hari ini kita akan belajar dari dua orang yang kontras, yang satunya sombong sekali dan pada akhirnya harus mati, dan yang satunya lagi baik hati, bijaksana, dan cantik. Nah, kita akan belajar dari Nabal dan Abigail. Nah, mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Samuel 25 ayat 2 dan 3. Saya bacakan buat saudara. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nah, ini orang kaya saudara, mereka sedang buat pesta nih, mereka sedang ada dalam pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal. Saudara tahu arti Nabal? Nabal artinya itu bodoh atau bebal. Nah, nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Saudara bayangkan, ini seorang yang bijak dan cantik menikah dengan seorang yang bebal, yang kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Saudara tahu arti Kaleb? Kaleb artinya, salah satu arti Kaleb itu anjing. Nah, saudara bayangkan, saya tidak tahu apakah ada hubungannya, tapi yang jelas Nabal ini sudah bebal, udah bodoh, jahat, kasar, keturunan Kaleb, anjing. Nah, begini ceritanya di ayat yang keempat. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu. Mereka tentu akan memberitahukan kepadamu, sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu." Nah, saudara, begini ceritanya. Waktu itu Daud sedang dalam pengungsian dengan beberapa ratus tentaranya, dan mereka itu sedang butuh makanan. Nah, mereka ini mengungsi di wilayah Karmel, wilayah di mana di situ tempat pengembalaan Nabal, dan mereka biasanya juga melindungi gembala-gembala Nabal dari serangan orang-orang jahat, dari penjarahan-penjarahan. Nah, satu kali Daud itu mengutus kepada Nabal 10 orang karena mereka sedang bikin pesta untuk berilah sedikit makanan buat mereka, karena mereka juga kan menjaga gembala-gembala dari Nabal ini. Tetapi saudara perhatikan di ayat sebelumnya, waktu Daud mengutus orang itu dengan baik-baik, tetapi apa tanggapan dari Nabal ini saudara? Ini orangnya begitu arogan sekali, orangnya sangat tidak menghormati orang lain, kasar seperti tadi kita baca ayatnya. Saudara lihat di ayat yang ke-10, waktu Daud mengutus tentara-tentaranya, ini tanggapan Nabal terhadap mereka. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu?" Saudara bayangkan, kasar, arogan sekali. Siapa Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Dia disinggung lagi, memang Daud kan sedang dalam pelarian. "Masakan aku mengambil rotiku dan air minumanku dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntiku untuk memberikan kepada orang-orang yang
aku tidak tahu dari mana mereka datang. Saudara bayangkan, siapa yang tidak kenal Daud? Daud ini orang yang tentara yang gagah perkasa, yang mengalahkan Goliat, yang dielulukan oleh para wanita, dan dia mengutus tentaranya baik-baik, pasukannya baik-baik untuk bicara kepada Nabal, minta bantuan. Tapi lihat saudara, sudah tidak memberi bantuan, kasar, arogan, jawabannya begitu tidak menyenangkan hati. Dan saudara lihat, ini yang terjadi, apa yang Nabal lakukan ini. Apa yang saudara dan saya bisa belajar dari sikap Nabal ini? Yang pertama saudara, kadangkala sikap seseorang terhadap harta kadang bisa mempengaruhi sikapnya terhadap sesama. Saudara bisa lihat di sekitar saudara. Sikap seseorang terhadap harta kadang bisa mempengaruhi sikapnya terhadap sesama. Bagaimana seseorang melihat harta, bagaimana seseorang memperlakukan harta, bagaimana seseorang berhubungan dengan harta akan mempengaruhi sikapnya terhadap sesama. Dan orang yang menomorsatukan harta, pasti dia akan menomorduakan sesama. Haleluya. Nah karena itu saudara, kalau saudara perhatikan saudara, jangan heran kadangkala ada orang-orang yang untuk melindungi harta, ada orang-orang yang untuk memperbanyak harta, mereka bisa rela mengorbankan perasaan orang lain, bahkan tidak segan-segan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Gara-gara harta, nyawa orang lain bisa dihilangkan. Satu kali ada satu cerita, ada seorang yang punya kebun anggur, dan kebun anggur itu tepat di samping istana. Nah, tiap hari raja itu selalu lihat-lihat kebun anggur ini. Aduh, seandainya kalau kebun anggur ini bisa menjadi milik saya supaya saya bisa menanam sayur di situ dan bisa melihat setiap pagi. Nah, nama raja ini adalah Raja Ahab. Dan orang yang punya kebun anggur ini namanya Nabot. Nah, saudara, raja punya kerinduan untuk bisa memiliki kebun anggur itu. Lalu raja datang kepada Nabot ini, saya pakai bahasa sehari-hari, bro, bagaimana kalau kebun anggur ini yang milikmu di samping istana ini, bagaimana kalau saya beli dan saya akan berikan kamu kebun yang baru agak sedikit jauh, dan pun kalau kamu perlu untuk uang bisa saya gantikan dengan uang, tapi izinkanlah kebun ini saya beli supaya saya bisa tanam sayur di situ, dan setiap hari kalau saya bangun bisa melihat sayur itu, bisa hati senang. Dia pikir dia bisa dapat kebun itu. Tetapi apa jawab Nabot ini? Waktu Raja Ahab ini mau beli, tapi waktu Nabot dengar kerinduan dari raja itu, Nabot sampaikan kepada raja bahwa, maaf tuanku, kebun ini tidak dijual, sebab kebun ini kebun warisan. Jadi maaf, saya tidak bisa menjual kebun itu. Nah, hal ini membuat hati raja itu kesal, dia marah, lalu dia pulang, dia tidak bisa tidur, dia uring-uringan. Lalu sampai malam hari dia terus gelisah, istrinya datang. Nah, kalau Nabal itu istrinya cantik dan baik hati, tapi kalau Ahab ini istrinya agak sedikit kurang ajar saudara, namanya Isabel. Nah, istrinya datang, lihat suaminya sedang gelisah, istrinya bertanya, "Pak, kenapa? Ada masalah apa?" Terus Raja Ahab bilang, "Iya tadi ketemu dengan Nabot untuk mau minta beli kebunnya, tapi dia tidak mau menjualnya." Lalu istrinya bilang, "Sudah, papa tenang saja, nanti biar mama yang urus." Dan memang benar saudara, dia suruh suaminya tenang, dia urus, dan besoknya saudara, benar-benar istrinya yang urus, Nabot dibunuhnya. Saudara lihat, selesai. Kadangkala ini terjadi. Demi harta, demi kekayaan, ada orang-orang yang tega memutuskan hubungan persaudaraan hanya karena apa? Hanya karena harta. Karena itu saudara dan saya, hari-hari ini kita harus waspadai. Jangan izinkan harta atau uang merusak atau memutuskan hubungan saudara atau hubungan orang tua dan anak atau kerabat. Jangan izinkan itu saudara. Belajar dari kisah ini. Ada orang yang tega memutuskan hubungan cuma karena uang, cuma karena harta. Saya berdoa ini tidak terjadi dalam kehidupan rumah tangga saudara. Saudara harus
menyadari hal ini. Tidak selamanya harta itu bikin kita bahagia. Hubungan itu penting. Saudara bisa lihatlah ada orang-orang yang punya fasilitas yang mewah, punya tempat tidur yang bagus. Tetapi waktu hubungan suami istri itu sedang dalam keadaan yang tidak baik. Sekalipun tempat tidur itu harganya triliun. Tetapi kalau hubungan itu sedang rusak, rasa apa? Enggak enak. Jadi karena itu saudara, jangan korbankan hubungan cuma karena harta. Tetapi di waktu saat ini, biar saudara pakai harta saudara untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk bisa membangun hubungan dengan orang lain. Ada orang-orang di sekitar saudara yang bisa menjadi, harta saudara bisa menjadi berkat bagi mereka. Karena itu saudara, ini saatnya. Jangan karena harta hubungan itu rusak, tapi pakai harta itu untuk saudara juga bisa menjadi berkat dan bisa membangun hubungan dengan orang lain. Sebab Lukas bilang kan, Lukas 12 ayat 34, di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau Tuhan itu sebagai harta kita, pasti hati kita juga ada Tuhan. Nah karena itu jangan sampai kita menyesal. Ada banyak orang yang menyesal cuma karena mementingkan harta dan mengorbankan hubungan dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam hubungan satu dengan yang lain. Nah jadi ini yang harus saudara dan saya sikapi. Poin yang pertama, sikap seseorang terhadap harta bisa mempengaruhi sikapnya terhadap sesama. Tetapi saudara dan saya, biar saudara dan saya pakai harta kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, kita kembali kepada cerita ini. Poin yang kedua, sikap seseorang terhadap sesama menentukan kualitas hubungannya dengan sesama. Sikap seseorang dengan sesama menentukan kualitas hubungannya juga dengan sesama. Saudara, kita kembali kepada cerita Nabal dan Abigail ini. Nabal ini punya istri yang luar biasa. Dia sangat bijak. Jadi waktu Daud mengutus tentara-tentaranya untuk meminta bantuan, tetapi mereka tidak mendapat bantuan, malah mereka dimaki-maki dan mereka pulang menyampaikan kepada Raja Daud bahwa mereka diusir, mereka dimaki-maki oleh Nabal. Saudara, itu membuat Daud marah dan dia siapkan pasukan, 400 pasukan dia siapkan untuk pergi, untuk menghabisi seluruh keluarga Nabal dan seluruh orang-orang yang ada di perusahaannya saudara. Dan waktu seorang bujang ini mengetahui hal itu, dia sampaikan kepada Abigail bahwa apa yang Daud sedang rencanakan saudara. Waktu Abigail mendengar berita itu bahwa Daud sedang mempersiapkan pasukan untuk datang menghancurkan keluarganya, Abigail mengambil langkah penyelamatan. Saudara, dia tidak malu-malu, dia mengambil beberapa pengawalnya, dia ambil makanan, dia bawa untuk Daud, dia ambil anggur, dia ambil beberapa, dia punya tentara-tentaranya, bujang-bujangnya, lalu mereka pergi untuk menghadap Daud. Nah saudara bisa baca itu di ayat yang ke-23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan muka sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Saudara lompat di ayat yang ke-28. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Saudara, Abigail begitu rendah hati, dia tidak malu untuk datang sujud dan menanggung kesalahan yang dilakukan oleh suaminya. Dia datang mohon pengampunan, saudara. Jadi Abigail itu diam-diam, dia tidak memberitahukan suaminya, dia mengambil satu langkah, ambil keputusan untuk kembali membangun hubungan. Akibat apa? Akibat kesombongan yang dilakukan oleh suaminya. Saudara, saya percaya ada banyak istri-istri juga yang punya sikap seperti ini. Sikap Abigail ini membuat Daud tidak memutuskan hubungan. Saudara,
biarlah sikap seperti ini itu ada pada saudara dan saya. Tidak mengizinkan hubungan itu rusak, tetapi selalu rindu untuk memulihkan satu hubungan. Tidak membiarkan hubungan yang rusak itu berlarut-larut, tetapi tetap berusaha untuk terjadi pemulihan. Ada banyak orang mengizinkan hubungan itu bertahun-tahun. Karena apa? Cuma karena ego. Saudara, kesombongan itu hadir karena absennya kerendahan hati. Karena itu, apa yang dilakukan oleh Abigail ini, satu sikap yang rendah hati membuat hubungan itu bisa kembali dipulihkan. Dia tidak malu, dia tidak sungkan untuk datang dan sujud minta pengampunan dari Daud. Supaya apa? Supaya Daud tidak membunuh keluarganya. Saudara, dia cantik, bijak, seorang istri yang cantik, tidak malu datang hanya untuk kelakuan suaminya yang sombong itu. Biar sikap ini selalu ada dengan saudara dan saya. Tidak perlu siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi selalu rindu untuk satu hubungan yang retak itu dipulihkan. Nah saudara, lalu apa tanggapan Daud di ayat yang ke-35 ini? Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Jadi saudara, kalau saudara punya sikap yang baik kepada orang lain, maka itu akan menentukan hubunganmu juga dengan orang lain. Saudara, jangan perlakukan orang tuh berbeda-beda cuma karena pakaiannya. Jangan lakukan orang berbeda-beda cuma karena status ekonomi. Jangan lakukan orang berbeda-beda cuma karena etnis, karena suku. Jangan saudara. Ada banyak orang yang sekalipun satu gereja, tapi masih lihat warna kulit, masih lihat ini dari suku mana. Tapi saya berdoa, dalam gereja saudara, hubungan itu tetap manis. Tidak melihat warna kulit, tidak melihat itu orang Chinese, orang pribumi, tidak. Tetapi hubungan yang manis terjalin di dalam kehidupan, dalam jemaat. Jadi karena itu saudara, ini sangat penting. Jangan beda-bedakan orang. Kalau saudara bisa perlakukan orang lain sama seperti cara pandang Tuhan, maka saudara bisa punya hubungan dengan siapapun. Haleluya. Kalau saudara bisa perlakukan orang lain seperti cara pandang Tuhan, seperti cara Tuhan melihat orang itu, maka saudara bisa punya hubungan dengan siapapun. Dan saudara harus sadar ini. Hebatnya seseorang itu bukan soal apa yang dia pakai, berapa banyak yang dia bayar, apa fasilitas yang dia punya, berapa banyak rumah yang dia punya, bukan saudara. Hebatnya seseorang itu bukan berapa yang saudara bisa bayar, tetapi apa yang sudah Yesus bayar bagi kita. Saudara dan saya itu berharga di mata Tuhan. Karena itu saudara tidak perlu minder dalam rumah Tuhan. Tidak perlu minder dengan orang yang diberkati Tuhan dengan fasilitas, lalu saudara cuma sederhana, saudara tidak perlu minder. Tetapi ketika kita punya sikap yang baik terhadap orang lain, maka hukum tabur tuai itu pasti akan terjadi. Saudara juga akan diperlakukan dengan baik. Tetapi waktu kita punya sikap yang tidak baik, pasti kita juga akan diperlakukan dengan buruk. Jadi karena itu saudara, Nabal ini dia harus bersyukur punya istri Abigail ini. Seorang yang cantik, bijak, dan tidak arogan. Saudara, yang menghancurkan hubungan tuh arogan. Kadang-kala ada orang-orang yang begitu arogan, tidak menghargai orang lain. Kesombongan itu menghancurkan hubungan. Dalam hidup ini, kalaupun saudara ada dalam posisi di atas, saudara orang yang diberkati lebih, punya semua, saya ingatkan saudara supaya jangan merasa diri itu lebih kaya, jangan merasa diri itu lebih pintar, jangan merasa saudara itu yang lebih hebat. Ingat, kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita juga lahir telanjang. Kalaupun kita pulang pun cuma 2 meter. Kalau saudara naik kendaraan pun
Tidak mungkin jenazah saudara dibawa dengan kendaraan pribadi. Itu pun pakai ambulans dan itu pun disewa. Nggak mungkin saudara beli ambulans untuk pribadi saudara. Jadi karena itu saudara, jangan perlakukan orang lain berbeda-beda. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Ingat itu. Perlakukan orang lain sama seperti Tuhan perlakukan. Ini waktunya. Yesaya 2 ayat 17 berkata, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Saudara perhatikan ayat ini. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Jadi ini cuma soal waktu. Kalau saudara dan saya kita sombong, pasti satu waktu kita akan ditundukkan. Pasti satu waktu kita akan direndahkan. Mari kita sadar sama-sama. Suami istri, perhatikan ini. Kadangkala kita di luar kelihatan baik. Tetapi dalam rumah tangga kita gengsi-gengsian. Kita shalom buat semua orang. Tetapi sudah sekian lama tidak saling sapa satu dengan yang lain. Gengsi-gengsian. Yang satu tidur menghadap ke kanan, yang satu tidur menghadap ke kiri. Saudara, saya mau kasih ingat kita. Ingat, waktu saudara dan saya kita gengsi untuk minta maaf. Saudara dan saya sedang bangun kerajaan kegelapan dalam rumah tangga kita. Jangan izinkan iblis bangun kerajaan dalam rumah tangga kita cuma karena kita sombong dan tidak mau minta maaf. Hati-hati, waspadai kesombongan ini. Haleluya. Segera buat pemulihan. Jangan izinkan iblis bangun kerajaan dalam rumah tangga kita. Jadi poin yang kedua, sikap seseorang terhadap sesama menentukan kualitas hubungannya juga dengan sesama. Jadi waktu kita punya sikap baik terhadap orang lain, pasti hubungan kita dengan orang lain pun pasti baik. Haleluya. Dan ini poin yang ketiga. Ini kabar baik, poin yang ketiga ini. Kabar baik buat saudara dan saya. Dengan mengubah sikap, maka kita bisa memperbaiki hubungan. Haleluya. Dengan mengubah sikap, maka kita bisa memperbaiki hubungan. Saudara, dalam rumah tangga itu, jangan pernah kita berharap orang lain itu berubah. Bahkan pun dengan hubungan dengan sesama kita. Waktu seorang istri diperhatikan, atau waktu seorang suami pun dihargai, pasti terjadi sesuatu yang manis dalam rumah tangga. Nah, ini yang saudara dan saya, kita harus belajar. Rubah sikap itu jangan kita menuntut dari orang lain. Berubahlah dari diri kita. Kita yang pertama paksa diri kita untuk berubah. Mari, saya mau bilang satu hal buat saudara. Waktu saudara dan saya kepengen untuk ada di rumah sakit jiwa, maka saudara berharaplah untuk orang lain yang berubah. Saudara dan saya akan cepat ada di rumah sakit jiwa. Karena waktu kita berharap orang lain yang berubah, kita akan stres. Mari berubahlah dari diri kita ini duluan. Saudara dan saya, kita yang pertama berubah. Baru kita bisa lihat bagaimana perubahan itu terjadi pada orang lain. Rubah sikap arogan itu. Berhenti dengan sikap arogan itu. Sikap yang kasar, tidak menghormati orang lain, tidak menghargai orang lain. Alkitab berkata dalam Yakobus 1 ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Haleluya. Kadang-kadang waktu kita emosi, kita marah, sudah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan, malah memutuskan hubungan satu dengan yang lain. Jadi mari kita belajar dari Abigail ini. Waktu Abigail mengubah sikapnya, maka Daud pun mengubah sikapnya. Waktu Yakub mengubah sikapnya, maka Esau pun merubah sikapnya. Karena itu, biar saudara dan saya pun, mari berubah dari diri kita. Ubah sikap kita yang lama itu. Jangan jadi orang yang sombong, tapi jadilah orang yang rendah hati, yang tidak arogan, yang mau minta maaf. Ada orang yang mulutnya berat untuk mengucapkan kata maaf itu. Tapi waktu saudara bisa mengungkapkan kata maaf itu, saudara orang hebat.
Jadi karena itu gereja Tuhan, mari sadari hal ini. Kesombongan itu dosa. Saudara, kesombongan itu bukan problem orang kaya. Tapi kesombongan itu problem semua orang, sebab itu naluri daging. Siapa bilang bahwa kesombongan itu cuma masalah orang kaya? Orang miskin pun kadang sombongnya minta ampun. Nah, karena itu ada beberapa hal yang bisa saudara dan saya cross check di sini. Tanda-tanda menuju kesombongan. Beberapa tanda menuju kesombongan. Yang pertama, merindukan pujian dan kekaguman manusia. Merindukan pujian dan kekaguman dari manusia. Tunggu berapa banyak yang respon, yang like, yang komen. Nah, itu tanda-tanda kesombongan itu. Apalagi merasa diri lebih benar dari orang lain. Itu tanda-tanda menuju kesombongan. Sudah ada di tanjakan itu. Apalagi bergembira karena kegagalan orang lain dan marah melihat kesuksesan orang lain. Itu tanda-tanda orang sombong. Lalu ini yang banyak terjadi dalam kehidupan kita. Membela diri secara berlebihan terhadap kritik. Nah, kita sering begitu, saya pun sering begitu. Kadang-kala mau cepat bela diri, istri baru bilang 1 kata, saya sudah 5 kata. Bela diri, sebenarnya itu kenapa? Karena kesombongan. Tidak mau mendengar orang lain, merasa diri benar. Nah, itu tanda-tanda menuju kesombongan. Karena itu, mengapa kesombongan ini harus dihindari? Karena Amsal 16 ayat 18 katakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi karena itu saudara dan saya, kita harus belajar untuk kita bisa menghindari kesombongan ini. Bagaimana untuk saudara dan saya bisa menangani masalah kesombongan ini? Apa langkah yang harus saudara dan saya lakukan untuk masalah kesombongan ini? Dengan cepat saya mau sampaikan buat saudara. Yang pertama, mari kita akui dosa kesombongan ini. Saudara kalau mau jujur, sering kali kita berdoa, mungkin kita minta ampun, tapi kapan terakhir saudara dan saya bilang, Tuhan ampuni saya sombong? Jarang kita berdoa itu bilang kita sombong. Karena apa? Kita tidak pernah merasa kita sombong. Selalu kita rasa orang lain itu yang sombong. Dan firman Tuhan hari ini datang buat kita. Mari kita jujur untuk kita mengakui bahwa ya Tuhan, memang saya sombong, saya angkuh, saya arogan. Firman Tuhan katakan apa? Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi poin yang pertama saudara, mari akui dosa kesombongan kita. Haleluya. Yang kedua, mari selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan selalu sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Selalu rendahkan diri di hadapan Tuhan. Selalu sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Saudara, ini yang selalu saya lakukan. Selalu ingat dari mana Tuhan ambil kita. Coba ingat 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu kita pun tidak ada apa-apanya. Kalaupun sekarang kita diberkati, kalau sekarang kita menjadi orang yang dipercayakan banyak hal, ingat kita dulu pun bukan apa-apa. Tidak punya apa-apa. Kalau kita ada sekarang, itu cuma karena anugerah Tuhan. Jadi untuk saudara dan saya bisa mengatasi kesombongan, selalu ingat dari mana Tuhan ambil kita. Supaya kita tidak meremehkan orang lain. Haleluya. Yakobus 4 ayat 10 katakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Orang yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan akan mampu merendahkan diri di hadapan orang lain. Jadi kalau saudara bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita pasti mampu merendahkan diri di hadapan orang lain. Kita cek aja gitu. Kalau kita sulit merendahkan diri di hadapan orang lain, pasti kita juga tidak bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kelihatannya kita susah, apalagi yang di hadapan yang tidak kelihatan. Haleluya. Dan yang ketiga, ini. Mari jadi orang yang rendah hati. Selalu respect semua orang. Jangan beda-bedakan orang. Hari ini biar pesan ini benar-benar meneguhkan hati kita. Jangan beda-bedakan orang dalam rumah Tuhan. Jangan beda-bedakan orang di tempat pekerjaan saudara. Belajar lihat orang lain seperti Tuhan lihat. Jangan rendahkan-rendahkan orang. Cuma karena
ekonominya, cuma karena warna kulitnya. Belajar lihat orang lain dengan cara pandang Tuhan. Haleluya. Saya berdoa biar kebenaran ini bisa memulihkan hubungan-hubungan yang rusak. Bisa saudara dan saya bisa memperbaiki sikap-sikap yang arogan yang selama ini menjadi hal yang bisa merusak hubungan satu dengan yang lain. Cuma karena apa? Karena arogan dan mementingkan diri sendiri. Sama-sama bertobat. Haleluya. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar hari ini Tuhan, untuk bersikap yang baik terhadap orang lain. Melihat orang lain seperti Tuhan lihat. Aku berdoa hari ini di dalam nama Yesus Bapa. Ampuni kami kalau selama ini kami arogan. Ampuni kami kalau sikap kami menjadi sandungan. Ampuni kami kalau kami beda-bedakan. Aku berdoa biar hari ini terjadi pemulihan dalam rumah tangga. Hari ini terjadi pemulihan dalam hubungan sesama. Hari ini terjadi pemulihan antara orang tua dan anak di dalam nama Tuhan Yesus. Waktu sikap kami berubah, kami percaya kami bisa punya hubungan yang kembali dipulihkan. Kasih kami keberanian untuk berubah. Kasih kami keberanian untuk mengaku kesombongan kami. Terima kasih Bapa, aku memberkati umat-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Bapak Ibu Saudara, kita telah diberkati melalui firman Tuhan pada siang hari ini, dan kita akan akhiri ibadah kita nyanyikan besar anugerahnya. Bapa, terima kasih di mana Engkau telah menyertai sepanjang ibadah pada siang hari ini. Kami tahu bahwa Engkau begitu kasih untuk umat-Mu di tempat ini. Melalui firman-Mu, Engkau telah menyertai kami. Melalui firman-Mu, Engkau telah menguatkan kami. Kami tahu bahwa manusia hidup bukan oleh roti, tapi melalui firman-Mu semata-mata, Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah memberkati kami. Berkati di dalam keluarga dan pelayanannya. Bapak Ibu Saudara, serang angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbahagialah engkau yang telah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak Ibu Saudara, sekarang pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan dengan anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai kesudahannya. Dan siang ini kami semua pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel, kami yang sudah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.